Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga anak-anakku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, kali ini berjumpa lagi bersama Ustadz Agus dalam pelajaran PJOK. Kali ini Ustadz Agus akan menyampaikan materi pelajaran PJOK, dan insya Allah nanti teman-teman dapat menyimak video pembelajaran berikut ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran PJOK kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, untuk lebih jelasnya silahkan simak video pembelajaran berikut ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 6 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada video pembelajaran kali ini masih bersama dengan Ustadz Agus dalam pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan atau PJOK. Nah, pada video pembelajaran kali ini Ustadz Agus ingin menerangkan atau membahas terkait dengan materi kelas 6, yaitu terkait dengan aktivitas kebugaran jasmani. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, harapannya setelah kita belajar aktivitas kebugaran jasmani ini, teman-teman yang pertama yaitu dapat menyebutkan unsur-unsur kebugaran jasmani sekaligus menjelaskannya. Kemudian teman-teman juga dapat menjelaskan latihan kebugaran jasmani, kemudian dapat mendeskripsikan pengukuran tingkat kebugaran jasmani, menyajikan hasil pembahasan mengenai unsur-unsur kebugaran jasmani, serta mempraktekkan latihan kebugaran jasmani serta pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Baik teman-teman semuanya, kelas 6 yang saya cintai dan yang saya banggakan, untuk latihan yang pertama yaitu nanti kita akan membahas terkait dengan unsur-unsur kebugaran jasmani. Jadi untuk unsur-unsur kebugaran jasmani itu ada 6 ya. Yang pertama yaitu adalah kekuatan atau strength. Yang kedua yaitu kelenturan atau flexibility. Yang ketiga yaitu kecepatan atau speed. Yang keempat keseimbangan atau balance. Yang kelima adalah daya tahan atau endurance. Yang keenam adalah kelincahan atau agility. Nah, tugasnya teman-teman nanti jawablah di bukunya masing-masing dari keenam unsur-unsur kebugaran jasmani di atas. Kemudian untuk mencatatnya di bukunya masing-masing, nanti bisa mencarinya dari berbagai sumber atau referensi yang teman-teman ketahui, bisa dari buku, internet, dan sebagainya. Itu ya untuk latihan yang pertama. Kemudian untuk latihan yang kedua, untuk kelas 6, yaitu terkait dengan bentuk latihan kebugaran jasmani. Untuk latihan bentuk kebugaran jasmani, yang pertama adalah sit up. Ya, teman-teman bisa gerakan sit up ini dapat melatih kekuatan otot perut kita. Ya, caranya gimana? Teman-teman lakukan sit up, kemudian selama 30 detik. Setelah itu hitung hasil latihan gerakan sit up selama 30 detik itu. Ya, nanti ditulis di dalam buku catatan. Untuk latihan yang kedua yaitu gerakan push up. Gerakan push up ini untuk melatih kekuatan otot dada, bahu, dan lengan atau bagian luar atau tricep. Caranya teman-teman lakukan gerakan push up ini secara berulang-ulang dengan durasi 30 detik. Kemudian setelah itu hitung berapa hasil yang didapatkan selama durasi 30 detik itu, hasil push up-nya, hasil gerakan push up-nya. Setelah itu ditulis dalam buku catatan. Kemudian untuk latihan berikutnya bentuknya yaitu latihan back up.
Untuk gerakan backup itu mempunyai kegunaan untuk melatih kekuatan otot punggung dan otot pinggang dan perut bagian bawah. Caranya teman-teman tentunya sudah bisa melakukan gerakan backup ini, tinggal nanti teman-teman praktekkan di rumah, dihitung selama 30 detik, itu teman-teman mendapatkan hasil latihan gerakan backup ini berapa kali. Ya, tulis dengan jujur di buku catatannya. Kemudian untuk berikutnya, bentuk latihan berikutnya yaitu lari cepat atau sprint. Ya, dilakukan dalam jarak pendek. Untuk pengukuran kebugaran jasmani dalam aktivitas lari sprint, nanti bagi pelajar yang usianya 12 tahun harus menempuh jaraknya 40 meter untuk putra, sama untuk 40 meter untuk putri. Ya, kemudian teman-teman lari jauh 40 meter ini, kemudian hitung berapa waktu yang dihasilkan. Ya. Kemudian untuk berikutnya, teman-teman yaitu lari bolak-balik atau shuttle run. Ya, shuttle run ini bertujuan untuk mengukur kelincahan. Ya, aktivitas lari bolak-balik ini dapat dilakukan dengan modifikasi. Pada titik finish diletakkan 5 buah bendera atau bola kecil. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, teman-teman dapat berlari dari start menuju ke garis finish. Ya, kemudian ambil bendera atau ambil bola yang sudah ditata tadi, kemudian kembali ke start lagi, kemudian ambil lagi ke garis finish lagi, balik lagi ke garis start lagi, seterusnya sampai bolanya atau benderanya habis. Ya, itu tadi beberapa bentuk latihan. Nah, kemudian untuk pencatatannya, teman-teman dapat mencatatnya dengan formatan seperti ini dari hasil latihan kebugaran jasmani tadi. Ya, misalkan jenis latihannya push up. Manfaatnya apa? Untuk melatih kekuatan otot dada dan otot lengan. Hasil latihannya berapa? Misalkan mendapatkan 12 dari 30 menit dan sit up dan seterusnya. Itu ya. Itu untuk latihan yang kedua. Untuk latihan yang ketiga, teman-teman nanti belajar menghitung denyut nadi. Nah, untuk menghitung denyut nadi itu ada dua. Yang pertama yaitu menghitung denyut nadi pada pergelangan tangan. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, sentuhlah pergelangan tangan bagian dalam dengan ujung jari telunjuk dan jari tengah, ya. Kemudian tekan perlahan dan rasakan denyutan. Ya, setelah dirasakan, hitunglah denyutan selama 30 detik. Ya, 30 detik itu mendapatkan denyutan berapa kali. Kemudian hasilnya dikalikan 2. Nah, hasil perkalian ini untuk mengetahui denyut nadi per menit. Ya, 30 kali 2 adalah 60 detik. 60 detik adalah 1 menit. Itu ya, itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu menghitung denyut nadi di bawah telinga atau rahang. Caranya, teman-teman sentuh daerah leher di bawah telinga, ya, dan rahang dengan jari telunjuk dan jari tengah. Ya, tekan perlahan dan rasakan denyutannya. Kemudian hitung denyutan selama 30 detik. Nah, kemudian hasilnya dikalikan 2. Kemudian dengan cara ini kamu dapat mengetahui jumlah denyut nadi per menitnya. Nah, coba silahkan dilakukan di rumah, dicoba dengan cara yang pertama atau cara yang kedua ini. Demikian materi pelajaran PJOK kali ini. Semoga ilmu yang didapatkan oleh teman-teman
dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Kita akhiri pelajaran PJOK kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.